Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Septina Dewi dengan NIM C2401241002. Nah, di video kali ini aku mau cerita tentang kegiatan praktikum aku, yaitu biologi perikanan. Topiknya ini tentang menghitung fekunitas ikan, atau gambarnya jumlah telur yang bisa dihasilkan oleh induk betina dalam satu kali musim pemecahan. Nah, kenapa sih fekunitas itu penting? Karena dari jumlah telur kita ini bisa tahu seberapa besar potensi reproduksi ikan, dan data ini juga jadi acuan buat pembenihan dan pastinya itu bakal bermanfaat buat pengelolaan serta konservasi ikan di suatu perairan. Sebelum kita lanjut ke langkah-langkahnya, kita itu harus menyiapkan alat bimbingan juga yang sudah disiapkan sebelumnya dan sudah diinfokan dari kakak asbaraknya sendiri. Nah, di praktikum ini itu ada 3 mode yang aku pelajarin, yaitu metode gravimetri pakai bobot, volumetri nanti pakai cairan aquades, dan juga gabungan, itu gabungan dari gravimetri dan juga volumetri. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, metode gravimetri. Di sini tuh gonat ikan tuh ditimbang, lalu kita bagi nih jadi 3 bagian, yaitu anterior, middle, dan juga posterior. Nah, setiap bagian ini kita timbang lagi sampai beratnya itu pas kira-kira sekitar 0,1 gram. Nah, setelah itu gonatnya tuh dihancurin, kita burai dan dicampur dengan air atau aquades. Dari campuran itu, telur itu bisa kita hitung menggunakan counter. Nah, data dari setiap bagian itu kita hitung dan menghasilkan fekunitas ikan. Terus setelah datanya udah kita dapet, kita masukin ke datasheet. Nah, di datasheet juga ada beberapa yang harus dihitung, kayak rata-rata telurnya berapa. Nah, di situ nanti kita masukin aja, terus udah ada rumusnya juga. Nah, yang kedua yaitu metode volumetri. Kalau metode ini tuh prinsipnya pakai volume ya teman-teman. Caranya sama, gonatnya itu dibagi 3 bagian, yaitu ada anterior, middle, sama posterior. Lalu masing-masingnya itu dihancurkan dan dimasukkan ke tabung ukur berisi 5 ml aquades. Setelah volumenya diatur jadi 5,5 ml, setelah gonatnya dimasukin, terus sampel larutan itu diambil lagi dan telur dihitung, dimasukin di cawan petri. Dari tengah tiap bagian itu kita bisa memberikan jumlah total telur dalam gonat. Nah, terus kalau udah ngehasilin itu kita masukin aja di sini. Ada anterior, middle, posterior. Jadi setiap bagian itu kita hitung jumlah telurnya itu berapa. Terus kalau udah kita masukin aja ke rumus. Yang kalau rumus dari volumetri itu FCT dikali T-topi dibagi FSG. Nah, kita hitung aja berapa dan nanti itu bakal dihasilin dan dimasukin ke data. Nah, yang terakhir yaitu metode gabungan, dimana metode ini tuh gabungan antara gravimetri sama volumetri. Nah, pertama gonatnya kita keringin kayak biasa, terus kita timbang. Terus kalau udah kita timbang, kita bagi lagi nih jadi 3 bagian, anterior, middle, sama posterior. Setiap bagian ini nanti dihancurin lagi, nanti dilarutin dalam 5 ml aquades. Dari larutan ini kita ambil 20 tetes nih dengan pipet, terus dipindahkan ke tray. Terus kalau udah telurnya kita hitung lagi seperti biasa pakai counter. Terus kalau udah kita dapetin seperti biasa, kita masukin ke sheet, data sheet ini ya. Jumlah telur anterior berapa, posterior berapa, middle berapa, terus nanti kita rata-rata seperti itu. Nah, selain itu ada catatan penting juga nih. Gonatnya yang kita ambil ini ada 3 kondisi, gonat utuh, terus gonat yang udah dibagi 3 itu, terus gonat yang udah dihancurin. Nah, semua tahapan ini kita dokumentasiin untuk laporan lanjutan. Nah,
Dari ketiga metode ini, masing-masing itu punya kelebihan dan juga kekurangan. Gravimetri itu lebih simpel, volumetri juga cocok kalau jumlah telurnya itu banyak banget. Terus kalau gabungan memang agak ribet ya, tapi mungkin bakal akurat juga. Tapi yang paling akurat itu ada di metode gravimetri, soalnya disitu kita cuma menimbang bobot dari gonadnya, terus secara manual juga sih kita menghitung telurnya udah kita dapetin. Oke, jadi itu merupakan langkah-langkah untuk mengukur jumlah telur ikan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, praktikum ini bukan cuma menghitung fekunitas telur ikan aja, tapi di sini juga kayak ngasih gambaran tentang bagaimana ikan itu bereproduksi. Dan dari sini kita bisa belajar banyak hal yang penting buat perikanan. Nah, oke, itulah pengalaman praktikum aku hari ini. Semoga bisa memberi gambaran tentang cara menghitung fekunitas ikan dengan metode gravimetri, volumetri, dan juga gabungan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.